Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, masih bersama saya Nana di sini. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini di video kali ini saya ingin mengulas tentang bagaimana cara menghilangkan redek di motor matic, khususnya Honda ya. Itu sering sekali terjadi redek di tarikan awal. Nah, ini salah satu penyebabnya. Nah, di video kali ini saya akan mengulas semua kemungkinan apa-apa yang menjadi penyebabnya. Nah, yang pertama itu debu kotoran. Debu atau kotoran ini, nah ini, kelihatan di loncengnya ini, apa namanya lonceng lah ya, ini bisa menyebabkan redek karena kehilangan daya cengkram. Jadi ketika ada debu, lonceng ini, sepatu sportcat ya, sepatu close-nya ini, sepatu speedy lah ya kita bilang, itu kan itu di RPM tertentu dia membuka. Ketika membuka nggak langsung kena ini, tapi lengket dulu ke abu, ke debu atau ke kotoran ini. Nah itulah yang menyebabkan terjadinya kehilangan daya cengkram. Nah itu yang menyebabkan redek. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dari terjadinya pelemahan pir sepatu ini, itu diakibatkan oleh sepatu yang sudah lobok, sudah besar lubangnya di rumah ini. Nanti kita buka dulu sebentar. Lihat, ini juga kotoran. Tuh. Selain dari kotoran, ini sobat, lihat kerenggangan pir ini sobat. Hampir tidak terjadi gaya tarik. Kelihatan pir ini sobat. Pir ini tidak mengalami penarikan. Jadi maksud saya, pir ini diam seperti hasilnya, tidak tertarik begini. Nah, terlihat ya. Jadi daya tariknya ini sudah tidak ada sobat. Ketika ketika sepatu ini mulai membuka, pir ini pun hanya diam. Jadi tidak ada gaya tariknya, hanya menahan saja, tidak ada gaya tarik yang cukup kuat di sini. Nah, ini yang menyebabkan kenapa matic Honda khususnya redek di tarikan awal, di RPM yang belum cukup dia sudah jalan. Nah itulah timbul gejala redek karena putaran mesin yang belum cukup sobat. Nah untuk mengakalinya bisa diganti pir racing, bisa diganjal karet ganda yang di dalam itu membulat, bisa juga dengan metode pemotongan pir. Nah kalau di sini saya ingin menunjukkan metode pemotongan pir kepada sobat supaya tidak terjadi gejala redek lagi. Nah biasanya trik ini tidak memerlukan biaya, tidak perlu beli pir, tidak diganjal lagi, ini hanya pemotongan pir. Nah ikuti terus caranya ya. Kita buka dulu ya sobat. Tergantung, bisa juga, cuma efeknya tariknya akan kalah sobat, akan hancur karena kalian itu keras, ini lembek, ini yang lembut, ini yang hancur. Nah dia bisa sih, cuman itu saya pernah coba tapi efeknya kurang baik. Nah selanjutnya metode penggantian pir racing. Saya juga sudah pernah metode dengan menggunakan pir racing, tapi pir racing biasanya tidak tahan lama sobat. Tidak rekomendasi dipakai untuk harian.
Jadi sekitar 3 bulan 4 bulan dia sudah kendor kembali gitu. Jadi P-Racing itu cocoknya digunakan itu untuk sekali 2 kali pakai, seperti halnya untuk balapan, tapi tidak rekomendasi untuk dipakai harian. Nah, di sini saya menggunakan metode potong pir standarnya. Sebelumnya kita pasang dulu stopwatch. Coba lihat lubang ini, lubang ini semakin lama semakin lebar sobat. Nah, ini menyebabkan kenapa pir tarik untuk kampas ini semakin lama semakin tidak kuat cengkraman tarikannya itu, karena ini lubang ini semakin lebar dan di sini juga. Tapi biasanya di sini yang sering parah karena ini babet. Nah, untuk mengakalinya saya tidak menggunakan ganjel seng, tapi saya menggunakan metode potong pir. Caranya seperti ini. Kita pasang dulu. Pertama-tama kita ukur dulu sobat, berapa panjang pir ini. Nah, setelah sudah tahu ini sekitar 33,5. Nah, kurang lebih begitulah ya. Oke. Biasa aja sih. Nah, ini biasanya juga sama 33,5. Jadi begini caranya. Kita luruskan dulu pirnya. Oke, kira-kira sudah seperti ini. Nah, setelah sudah seperti ini, kita kira-kira kan di mana tadi titik lengkungan pir awalnya. Nah, ini kita tarik lagi ke dalam sedikit kemari ya. Jadi tadi misalnya di sini nih. Nah, kita tarik kemari sedikit supaya jarak pir nanti kita perkecil. Nah, tadi 33 kalau nggak salah ya. Nah, kita ini coba. Nah, gini, ini sepertinya sudah ada perubahan. Kita ukur lagi ya supaya lebih pasti. Nah, di sini 31 sobat ya. Nah, lihat 31, berarti ada perubahan 2 mili ya, 2,5 mili. Nah, ini sudah cukup sobat, sudah cukup untuk membuat pir ini tertarik ketika dipasang nanti di sepatu itu. Oke, kita buat yang lain. Nah, ini 31. Usahakan semua panjang pir ini sama sobat. Nah, usahakan, itu intinya, keakuratan lebih penting, kepresisian harus ditambahkan. Jadi kalau pir ini panjangnya sama, berarti daya untuk tarik menariknya sama ketiganya, biar stabil di lonceng ini supaya tidak terjadi tarikan sebelah. Oke, jadi usahakan sama panjangnya. Nah, itu feeling sobat, itu feeling, itu jam terbang sebenarnya. Jadi ya bisa dicoba-coba di rumah sobat. Oke, tidak membutuhkan biaya dengan metode ini.
Nah, lihat 31. Nggak berani kau. Oke. Nggak Nah, berani. oke sobat ya. Hasilnya kita pasang. Lihat sobat. Itu siapa yang kau nggak berani? Lihat. Piringnya sudah merenggang. Tuh, ayo. Mau. Piringnya sudah merenggang. Nah. Oke. Oh, cum. Berarti Kau yang nggak berani bilang nggak daya berani, cengkram kau. ini sobat sudah kuat. Oh, iya kan? Daya cengkram ini sudah kuat. Piringnya sudah merenggang, tidak seperti tadi yang merapat, yang seperti tidak ada gaya tariknya. Nah, ini sudah tertarik, otomatis daya bukanya pun menunggu di putaran kencang atau di putaran RPM tinggi baru dia membuka, sehingga tidak menyebabkan motor terdedak. Nah, kita pasang ya sobat ya. Sepatu remnya ini mana sepatu remnya? Jangan lupa untuk memberi grease, ngecek kondisi grease di sliding sleeve. Kita pasang, sampai jangan lupa untuk memberi sedikit.